Saya tidak percaya ada yang namanya angket ya, karena saya tahu betul ini masalahnya sedalam apa. Partai politik tidak akan berani mengambil resiko kalau ada investigasi hukum. Karena masyarakat sipil ini bisa-bisa nanti bilang, bubarkan semua partai politik yang ada sekarang, karena semua sudah terlibat dalam kerusakan ini. Berani nggak kalau kesimpulannya begitu nanti? Apa yang disampaikan Fahri tadi, bisa saja menjadi muara hak angket terhadap perbaikan sistem pemilu. Nah kalau misalnya Fahri tadi menyampaikan panjang lebar segala macam, saya berpikir, kayaknya dia setuju hak angket. Kenapa? Itu bisa menjadi output dari hak angket itu sendiri. Salah satunya misalnya apa? Mengevaluasi sistem pemilunya. Ya saya mohon maaf ya, saya memang tadi datangnya, karena saya jarang juga ngomong Bang, apalagi soal angket, karena saya tahu kan ceritanya bagaimana angket itu nanti setelah pengusulan, pembacaan di sidang paripurna, bagaimana sebenarnya kalau di belakang layar itu ketua-ketua umum partai itu sudah ada main mata, ya udahlah nggak usah datang semua, ya kan, nanti votingnya kalah dan saya udah tahu lah ini Bang. Mengomentari Fahri Hamzah ini agak rumit. Kenapa? Karena dengan Bang Kodari dan Fahri Hamzah ini kita harus jelas dulu. Mereka itu peramal atau desainer. Kenapa pernyataan Fahri tentang akan ada capres yang KPK terbukti? Bang Kodari lebih parah lagi. Sampai angka survei dia tahu dan hasil. Persis sama ya? Dan hasil quick count segala macam. Nah, bagaimana kita berdiskusi ketika posisi mereka belum jelas, peramal atau desainer gitu. Sedang mendesain sesuatu, sedang meramalkan sesuatu. Tapi begini, kita kembali ke hak angket ya. Kami punya kepentingan agar tema rekonsiliasi yang dibangun oleh Pak Prabowo kemarin itu diteruskan. Gitu. Sehingga kita membayangkan, sudahlah ya oke kita ada kekecewaan, tapi boleh nggak kita mencoba bersatu untuk melihat peluang yang baik bagi masa depan Indonesia secara baik ke depan. Jangan dikaitkan seolah-olah hak angket ini akan menghambat rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu sebuah keniscayaan kita sebagai sebuah berbangsa yang memang membangun komitmen kebangsaan untuk tetap menjadi bangsa yang satu. Digunakan hak angket itu tidak akan punya dampak terhadap rekonsiliasi. Saya dengan Fahri, kita rekonsiliasi terus. Baik-baik saja kita Fahri ya. Nggak ada persoalan. Dalam konteks sikap politik kita bisa beda. Tapi dan Bang Kodari dia sempat main ke rumah saya, ngopi bareng, itu loh. Iya nggak? Saya belum diajak Bang, saya belum diajak. Betul. Iya. Bahkan dia bilang, saya belum diajak Bang sama dia. ya, bahkan Bang Kodari bilang, apa nih yang bisa gua bantu buat desa wisata yang lu bangun ini? Itu benar gitu loh. Walaupun dalam konteks politik kita bisa beda. Oke. Rekonsiliasi ini kan tidak kemudian kita harus menjadi sama toh. Gitu loh. Salah kalau kemudian rekonsiliasi kita maknai harus sama. Nggak bisa. Tapi kita bisa berbicara bersama-sama, kita bisa berdiskusi bersama-sama, kita bisa duduk bersama dalam perbedaan juga, itu menurut saya rekonsiliasi dalam demokrasi yang sangat sehat. Nah ini nggak sehat Bang, jadi kita janganlah mau menggunakan momentum ini hanya sebagai kelanjutan dari kekecewaan kita terhadap, mohon maaf, kekalahan. Setiap kekalahan, karena pemilu itu hasilnya cuma dua, kalau nggak menang kalah. Dan pertarungan apapun di dunia ini, kalau nggak menang kalah. Dan biasanya yang menang senang, yang kalah protes. Kalau itu adalah ekstensi dari menang kalah dan kekecewaan dari yang kalah, sayang Bang. Dan percayalah bahwa tujuan kita melaksanakan hak angket itu hanya untuk menjalankan hak yang diberikan oleh konstitusi untuk mengawasi seluruh produk yang dibuat oleh DPR. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Pamer buku putih, Fahri Hamzah yang percaya hak angket tertipu saja. Sebagai politisi senior yang pernah menjabat wakil ketua DPR, Fahri telah menulis buku setebal 507 halaman berjudul Buku Putih, Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol. Buku yang ditulis tahun 2020 itu diterbitkan oleh Yayasan Faham Indonesia Mandiri dengan cover foto Fahri Hamzah sambil mengangkat kedua tangannya.
Buku tersebut berisi dinamika perjalanan mantan politikus PKS tersebut di gedung parlemen selama 20 tahun. Dalam akun media X miliknya, @Fahrihamzah, juru bicara TKN Prabowo Gibran tersebut menyentil para pengusung hak angket di DPR. Semua semrawut sistem politik, kepartaian, dan pemilu telah saya coba angkat di buku ini, persis setelah saya pensiun, setelah lebih 20 tahun kerja di Senayan. Tulis Fahri dalam akun media X, Kamis malam 14 Maret. Jadi saya tahu apa yang terjadi dan saya tahu mereka tak mau berhenti. Jadi yang percaya hak angket dan lain-lain tertipu saja. Tagar buku putih FH. Tambah Fahrihamzah sembari mengunggah foto buku karyanya. Alhasil, unggahan tersebut dibanjiri komentar netizen baik yang pro maupun kontra. Sejauh ini Fahri memang menjadi politisi pendukung Prabowo Gibran yang menangkal berbagai serangan terhadap paslon nomor urut 2. Dia tak segan berdebat dengan para politisi untuk menggunjing paslon jagoannya. Pamer buku putih, Fahrihamzah yang percaya hak angket tertipu saja. Sebagai politisi senior yang pernah menjabat wakil ketua DPR, Fahri telah menulis buku setebal 507 halaman berjudul Buku Putih, Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol. Buku yang ditulis tahun 2020 itu diterbitkan oleh Yayasan Faham Indonesia Mandiri dengan cover foto Fahrihamzah sambil mengangkat kedua tangannya. Buku tersebut berisi dinamika perjalanan mantan politikus PKS tersebut di gedung parlemen selama 20 tahun. Dalam akun media X miliknya, @Fahrihamzah, juru bicara TKN Prabowo Gibran tersebut menyentil para pengusung hak angket di DPR. Semua semrawut sistem politik, kepartaian, dan pemilu telah saya coba angkat di buku ini, persis setelah saya pensiun, setelah lebih 20 tahun kerja di Senayan. Tulis Fahri dalam akun media X, Kamis malam 14 Maret. Jadi saya tahu apa yang terjadi dan saya tahu mereka tak mau berhenti. Jadi yang percaya hak angket dan lain-lain tertipu saja. Tagar buku putih FH. Tambah Fahrihamzah sembari mengunggah foto buku karyanya. Alhasil, unggahan tersebut dibanjiri komentar netizen baik yang pro maupun kontra. Sejauh ini Fahri memang menjadi politisi pendukung Prabowo Gibran yang menangkal berbagai serangan terhadap paslon nomor urut 2. Dia tak segan berdebat dengan para politisi untuk menggunjing paslon jagoannya. Pamer buku putih, Fahrihamzah yang percaya hak angket tertipu saja. Sebagai politisi senior yang pernah menjabat wakil ketua DPR, Fahri telah menulis buku setebal 507 halaman berjudul Buku Putih, Kronik Daulat Rakyat vs Daulat Parpol. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.